Shalom. Semua berbahagia malam ini. Semua berbahagia malam ini. Berikan lebih lagi kemuliaan paling meriah buat Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan malam ini. Firman Tuhan itu perkataan Tuhan sendiri kepada kita. Kalau hari-hari ini kita seringkali cuma mikirin, aduh ini ada apa ya? Kok masalah begini? Oh ini persoalan hidupku kok kayak begini Tuhan. Aku bingung, takut. Bukankah itu hari-hari ini? Men, tapi kalau kita percaya sama Tuhan, orang mengalami apapun, itu orang yang dekat sama Tuhan, melekat sama Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dia bersyukur dan percaya sama Tuhan. Jadi gak takut. Men, semua diberkati Tuhan, tapi percaya, ngandalin Tuhan. Tuhan punya jawaban yang tepat. Gak usah ribut mikir sendiri. Berharap sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Dengar Tuhan bicara kepada kita. Men, tapi berapa banyak setiap kita? Setiap kita saudara. Begitu ada persoalan, cuma sedih. Ada apa ini ya? Sudah takut. Udah bingung. Firman Tuhan berkata kalau engkau percaya sama Tuhan, engkau enggak takut. Men, kita bersuka cita di dalam Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita sekarang? Jangan lihat yang lain saudara. Lihat pribadi kita. Lagi susah. Lagi bingung. Atau lagi ketakutan. Nggak bisa ditipu setiap kita. Amin. Bukan kita lihat orang lain. Loh ini begini, orang itu begini. Tanpa melihat diri kita sendiri hari ini. Harusnya setiap kita melihat. Aku sedang apa Tuhan? Aku bisa berharap sama Tuhan. Karena Tuhan berkata. Waktu kamu percaya. Kamu itu gak takut. Gak takut saudara. Tapi apa yang kita alami hari-hari ini? Kita jujur di hadapan Tuhan. Kita percaya atau takut? Orang yang percaya itu gak takut. Orang yang percaya itu melihat kemuliaan Tuhan. Kalau orang yang takut saudara, dia meninggalkan Tuhan. Jauh dari Tuhan. Amin. Dalam hidup saya dan saudara hari-hari ini apa yang sedang terjadi? Amin. Bukankah itu buah dalam kehidupan kita? Bersukacita. Itu yang harusnya terjadi dalam hidup kita. Bukan takut atau ketakutan. Amin. Dalam ketakutan orang bisa ngomel. Kenapa Tuhan? Kok hidupku kayak begini? Ini orang sedang gak percaya saudara. Kalau percaya gak mungkin begitu. Orang percaya itu tenang. Karena dia percaya. Percaya sama Tuhan. Apapun yang terjadi. Aku percaya ada waktunya Tuhan yang terindah. Itu ujian. Tapi berapa banyak setiap kita waktu Tuhan menguji setiap kita. Kita jadi orang ketakutan. Jadi orang tidak percaya. Jadi orang ngomel. Jadi orang sedih.
keadaan saya dan saudara hari ini apa? Ataukah kita tetap bersuka cita sama Tuhan? Walaupun ada persoalan. Walaupun ada masalah dalam hidup kita. Tuhan melihat saudara setiap kita. Bukan hanya bernyanyi ataupun berkata, aku percaya Tuhan, aku percaya. Tuhan tidak cuma dengar perkataan saudara. Tuhan lihat hidup saya dan saudara. Amin. Karena yang mustahil jadi mungkin. Itulah iman. Khotbah kemarin tentang iman. Adakah saya dan saudara itu beriman? Bukan hanya lihat kenyataan, aduh ini kok masalah lagi. Aduh hidupku kok begini, Tuhan tuh enggak tahu kah? Aku kan sudah setia, kenapa kok hidupku kayak begini? Bukan bersyukur saudara, tapi ngomel, ketakutan. Sedang apa dalam hidup saya dan saudara malam ini? Ayo kita koreksi. Itu yang menentukan Tuhan ada enggak di sini. Kalau Tuhan ada di sini, tenang. Tuhan akan bicara sama saya dan saudara. Itulah iman. Bukan jaminan ibadah itu. Waduh, ketemu Tuhan belum tentu. Bukan jaminan itu berdoa. Waduh, ketemu Tuhan. Tapi Tuhan bilang doa yang benar. Beribadah yang sungguh-sungguh. Itu ketemu. Men. Men. Semua diberkati Tuhan. Ayo hari-hari ini. Lihat setiap kita. Karena Tuhan memandang setiap kita. Yang tahu kita ini satu persatu. Setiap kita adalah kita dengan Tuhan. Tuhan yang paling tahu. Orang ngomong tentang saudara belum tentu tahu, namanya gosip. Tapi kalau Tuhan itu paling tahu. Bahkan tersembunyi sekalipun Tuhan itu tahu. Amen. Hari-hari ini kita jujur sama Tuhan saudara. Kalau ada suatu pertanyaan, adakah Tuhan ada di hatimu? Kalau dia ada, kita dengar dia bicara. Tiap hari kita dengar. Dia tuntun kita. Saudara dan saya jadi orang yang bahagia. Bukan cuma percaya, bahagia. Men, diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Tapi apa? Sekalipun kita bilang percaya sama Tuhan, kadang-kadang ketakutan. Dan tiap kali tambah takut terus. Khawatir terus. Dan ini tidak main-main saudara. Orang yang takut terus bahaya. Orang yang terus bingung, cemas, khawatir, ini juga bahaya. Men, apalagi orang yang menggerutu. Karena tidak percaya, Tuhan kok begini Tuhan. Tuhan aku kok hidupnya begini terus bertahun-tahun. Men, padahal Tuhan bilang, aku kasih kamu semua baik. Semua indah pada waktunya. Nggak paham, lupa. Aku maunya semuanya bagus, enak seperti aku mau. Enggak. Kita hidup maunya Tuhan. Men, semua diberkati Tuhan. Kita harusnya datang merendahkan hati sama Tuhan. Tuhan, aku mau tahu rencana Tuhan. Itu orang yang percaya sama Tuhan, saudara.
Hidupnya diatur sama Tuhan, dibimbing sama Tuhan. Sejak Maria dipilih Tuhan, apa yang terjadi saudara baca? Masalah terus secara jasmani. Dia lari sana, lari sini. Dia melahirkan, tidak ada tempat. Semua tutup tempat. Sampai Yesus dewasa. Dia harus kehilangan Yesus. Dia harus melihat Yesus disalib. Tapi Maria, ada orang pilihan Tuhan. Sama seperti kita ini manusia biasa. Tapi dia orang yang percaya. Walaupun dia dipilih sama Tuhan. Bagaimana dengan kita? Firman Tuhan berkata jangan menggerutu. Jangan sedih. Percayalah sama Tuhan. Hiduplah andalkan Tuhan. Hiduplah percaya dan diberkati Tuhan. Apa yang sedang kita alami hari-hari ini? Percaya atau takut? Cek dalam hati kita. Atau malah hari-hari ini kita, aku males Tuhan kok. Cuma ibadah tapi aku masalah begini. Oh problemku kayak gini, kenapa Tuhan enggak tolong? Kecewa. Itu kecewa sama Tuhan. Padahal Tuhan berkata bersyukur, jangan kecewa. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sepanjang hari satu hari kita bersyukur atau ngomel. Dari pagi kita termasuk orang percaya, orang yang takut, apa orang yang bimbang. Hidup ini menentukan saudara. Tuhan lihat. Dari pagi sampai malam. Sehari lepas sehari. Tuhan lihat. Bagaimana orang berharap sama Tuhan. Bagaimana orang percaya sama Tuhan. Yang enggak ada jadi ada. Tidak ada bersyukur sama Tuhan. Firman Tuhan berkata yang tidak ada jadi ada. Karena percaya orang yang bersyukur sama Tuhan. Beda dengan orang yang mengomel. Kenapa Tuhan udah jawab aku. Aku tidak ada ini, tidak ada ini. Bingung, takut. Apa yang kita hadapi hari-hari ini sebagai orang percaya? Atau sebagai orang yang tidak percaya? Saya dan saudara koreksi hari ini. Kita inilah sebagai orang percaya atau kurang percaya. Men. Semua diberkati Tuhan. Siapa yang datang Tuhan? Aku tuh bersyukur. Aku mau mencari Tuhan. Tuhan berkata carilah perkara di atas. Bukan yang di bawah. Sudah dikasih tahu sama firman. Cari perkara di atas bukan di bawah. Pikirkan perkara di atas. Apa perkara di atas? Kebaikan Tuhan. Keajaiban Tuhan. Men, semua diberkati Tuhan. Ayo hari-hari ini tuh saudara. Kita jadi orang seperti khotbah yang kemarin. Jadilah orang yang beriman. Bukan hanya datang ibadah, bukan. Tapi menjadi orang yang beriman. Beriman sama Tuhan. Percaya. Tuhan bilang, yang beribadah belum tentu percaya, Deborah.
Contohnya, datang sedih, sebentar ngomel, aduh kok begini. Tapi kalau orang percaya, dia akan bersyukur sama Tuhan. Dia rindu sama Tuhan. Dia datang, dia beribadah. Dia rindu sama Tuhan, dia sungguh-sungguh sama Tuhan. Siapa yang tahu? Tuhan. Siapa yang tahu? Tuhan. Dan itu yang penting dalam hidup kita. Men, hari ini kita ketemu Tuhan gak saudara? Kita memang beribadah malam ini. Semua beribadah. Tapi ketemu Tuhan apa enggak? Kita ini percaya sama Tuhan apa enggak? Kalau kita enggak percaya tetap, aduh kok begini aja, biarpun ibadah, terus ngomel lagi nanti pulang. Oh begini, aduh sedih, aduh begini. Enggak ada perubahan dalam hidup kita. Orang yang tidak percaya tidak dapat apa-apa. Tapi orang yang percaya melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan bicara malam ini. Saya dan saudara orang percaya Tuhan enggak? Bukan sekedar berkata aku percaya. Akan nampak dalam hidup kita. Orang yang percaya itu tenang. Karena ngerti. Apa yang tidak ada jadi ada. Itu orang percaya. Apa yang tidak dilihat Tuhan nyatakan. Mustahil jadi mungkin. Seberapa percaya kita sama Tuhan dengan firman ini? Ngelihat tidak ada. Aduh Tuhan. Udah lihat nggak ada. Aduh ngomel. Padahal firman Tuhan berkata, yang tidak ada bisa jadi ada kalau engkau percaya. Ngapain ngomel? Yang tidak ada jadi ada. Yang mustahil jadi mungkin. Men. Tapi banyak orang. Ya meskipun kenal Tuhan. Tapi gak percaya kata Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, orang yang tidak percaya tidak melihat kemuliaan Tuhan. Tidak mendapatkan apa-apa, betul ya? Nggak dapat apa-apa. Makanya tiap hari, aduh ngomel tuh, ya apa sih Tuhan, terus gak dapat apa-apa. Nggak ada perubahan, Tuhan nggak bisa buat perubahan. Karena kamu nggak percaya. Mungkin kita cuma ngomong nyanyi, percaya saja, percaya, itu kan lagu. Percaya itu iman. Saudara dikasih Tuhan. Bagaimana hari-hari hidup kita? Sekali lagi saya cuma ngomong, jangan lihat orang lain sekarang ini. Lihat diri ini dan lihat Tuhan. Ya apa aku Tuhan? Kita yang tidak tahu tanya sama Tuhan, Tuhan akan bicara sama hati kita. Kamu jangan takut. Kamu percaya, iya Tuhan. Ya apa caranya aku terus? Tuhan bicara terus. Tuhan melawat terus. Saudara baca firman, Tuhan nyampaikan firman. Tuhan bicara. Saudara jadi percaya. Waktu percaya, takutku mau tidak ada. Takutku tidak ada. Ngerti tidak kita ini semua? Waktu aku takut, aku percaya sama Tuhan. Waktu aku percaya sama Tuhan, aku tidak takut. Orang takut ini bahaya, saudara. Bisa ngawur. Bisa marah sama Tuhan.
bisa lakukan apa saja. Betul? Hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, ayo renungkan dalam hidup kita. Men, semua diberkati Tuhan. Benar kita mau dengar suara Tuhan. Kadang ngomong, Tuhan aku mau dengar suaramu. Tuhan ngomong, enggak. Men, firman berbicara, itu kan Tuhan sendiri yang bicara. Enggak kok, aku gak gitu. Oh itu si A, itu si A. Oh itu si B. Bukan. Firman itu buat saya dan saudara. Firman itu buat setiap pribadimu. Percaya sama Tuhan. Amin. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan. Kita buka Amsal 1. Ayat 23 sampai 33. Saya baca satu-satu. Amsal 1 ayat 23. Firman Tuhan berkata, berpalinglah kamu kepada teguranku. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Teguranku. Bukan pujianku, teguranku. Lalu firman ini berkata, berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu. Dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Wow. Siapa yang bisa mau ditegur Tuhan? Apa yang dikatakan? Orang yang ditegur Tuhan, Tuhan mau curahkan isi hatinya. Reaksimu waktu ditegur Tuhan gimana? Ngomel? Nggak terima? Bukan aku? Atau terima kasih Tuhan, aku jadi sadar, aku mau bertobat dan dosaku diampuni. Banyak orang hari-hari ini, aduh jangan keras-keras, nggak bisa. Amen. Sesungguhnya firman Tuhan berkata, berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku, katanya Tuhan, kepadamu. Dan memberitahukan perkataanmu kepadaku. Apa enggak bahagia saudara orang ditegur Tuhan ini? Tuhan malah ngomong sama kita. Tuhan mau cerita sama kita. Tapi berapa banyak ditegur Tuhan, marah kita. Tuhan cuma ngomong jangan gini ya, kamu harus begini. Enggak, aku begini kok. Nggak mau ditegur saudara. Bersukacita ya. Iya, aku mau bersukacita tapi aku punya masalah. Terus siapa kok punya masalah? Ini. Bantah saudara. Aku ngerti bersukacita. Tapi punya masalah. Tuhan kenapa enggak tolong aku? Bereskan masalahku. Nanti kan aku bisa sukacita. Belum tentu saudara. Karena bukan percaya.
Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya kata firman Tuhan. Ini firman ya dan amin. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu. Dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Kapan Tuhan bisa ngomong sama kita? Kalau kita enggak percaya, enggak ngerti. Amin. Amin. Lewat firman Tuhan ini. Sebetulnya kita harus tahu siapa diri kita. Karena firman Tuhan berkata, jangan kamu keras kepala, tegar tengkuk. Jadilah kamu orang yang lembut. Ngerti kalau Tuhan itu bicara mengasihimu. Karena firman yang ayat 23, Amsal 1 ayat 23 ini berkata begitu. Siapa yang suka suara Tuhan? Yang mengingatkan kita berupa teguran. Justru Tuhan sayang. Kata firman Tuhan, berbahagia orang ditegur Tuhan. Karena Tuhan mengasihinya. Betul? 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 Banyak kita tidak merenungkan firman Tuhan. Banyak kita tidak melakukan firman Tuhan. Hari-hari ini saudara, Tuhan tambah negur, ngingetkan saya. Saya tambah bilang gini, thank you ya Tuhan. Aku yang gak tahu jadi tahu. Aku yang gak sadar jadi sadar. Amen. Amen. Waktu sadar tuh gini, Tuhan, Engkau luar biasa. Aku bahagia ditegur, diingatkan sama Tuhan. Aku bahagia Tuhan. Jadi bisa mengerti. Kadang-kadang aku gak tahu, kadang-kadang aku lupa. Orang lain cuma ngomong gak tahu. Yang paling tahu kita adalah Tuhan. Tapi apakah kita menerima teguran Tuhan, didikan Tuhan, suara Tuhan? Karena firman Tuhan berkata sekalipun ditegur, Tuhan itu sayang sama kamu. Tuhan menyadarkan kamu. Karena banyak manusia tidak sadar. Amin. Nggak tahu, aku ini sedang apa sih? Nggak tahu. Tapi dengan Tuhan bicara, kita mau terus terhubung dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Kita jadi orang percaya. Saudara ngalami Amsal 1 ayat 23. Amin. Saudara kan ngalami tiap hari ketemu Tuhan, Tuhan bicara. Kalau Tuhan belum bicara, saudara yang bicara. Karena waktunya Tuhan bicara itu tergantung Tuhan, bukan tergantung kita. Tapi saudara mau bicara sama Tuhan kapan saja. Utarakan isi hatimu Tuhan. Tolong aku gak bisa Tuhan, aku takut Tuhan. Ngomong aku takut Tuhan. Aku mau percaya sama Tuhan. Tuhan gak tinggal diam saudara. Lah kita ini gimana hari-hari ini? Kita ini gimana hari-hari ini? Cuma tahu firman. Oh ini firman, ya udah gitu. Tapi tidak pernah dilakukan. Orang Farisi juga begitu saudara. Ahli Taurat itu. Ahli Taurat. Faham Taurat. Tapi Tuhan tidak senang.
Tuhan tidak senang. Betul. Tuhan suka sama orang sekalipun engkau berdosa. Tapi engkau merendahkan hati, ngaku di hadapan Tuhan. Dan engkau sadar engkau berubah. Jangan jauh-jauh saudara. Meskipun Daud orang pilihan Tuhan itu. Juga dia lakukan dosa saudara. Saudara kan tahu. Dengan Batseba. Masa gak tahu kita? Pasti tahulah itu dosa. Tapi bagaimana Tuhan bilang? Karena Daud bertobat. Daud sadar, Daud ngerti. Daud datang sama Tuhan merendahkan hati. Beda dengan Saul. Saul yang dipilih Tuhan. Tuhan jauh dari Saul. Betul ya? Men, karena Saul tidak dengar suara Tuhan. Tuhan bilang itu bunuh semua. Tapi Saul apa? Dipilih yang bagus, tidak dibunuh. Terus Tuhan tanya kenapa tidak aku bunuh? Iya nanti ini bisa lumayan bantu Tuhan. Begini-gini. Tidak jujur sama Tuhan. Tidak ngerti sama Tuhan. Men. Sudah dikasih Tuhan. Jujur sama Tuhan. Hari ini jujur sama Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Kalau Tuhan tegur hari ini. Itu Tuhan sadarkan kita. Iya Tuhan, thank you Tuhan. Aku kurang gini ya Tuhan. Pada karakter yang gimana ini? Yang rendah hati saudara. Kalau orang sombong jangan ditegur. Kalau orang sudah sombong, kok ditegur begini? Marah sama Tuhan. Enggak begini. Tuhan bilang, aku tidak suka orang yang tinggi diri. Aku suka orang yang lemah lembut. Rendah hati. Kalau kamu rendah hati, kamu bisa berpaling kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Perkataan Tuhan itu apa? Firman. Tuhan bisa ngomong sama saya dan saudara. Tuhan ngomong kok. Kalau kamu berpaling kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku. Kalau kamu dengar teguranku, kamu menerima. Aku ini mau ngomong sama kamu. Wow. Saudara cuma bilang, tidak bisa dengar suara Tuhan loh. Tuhan tidak pernah ngomong. Yang ngomong siapa? Iblis. Tidak pernah Tuhan ngomong. Tuhan itu bicara, saudara kalau dekat. Tiap hari kita akan dengar suaranya. Jangan begini, Deborah. Jangan begini. Jangan ya. Jangan berbuat itu, Deborah. Gak boleh. Begini. Tuhan itu mengingatkan, saudara. Tapi siapa? Saudara dan saya seringkali tidak ada waktu Tuhan, aku sibuk. Pikiranku ini sini. Pikiranku bingung terus. Tuhan bilang, makanya pikirkan perkara di atas, bukannya di bawah terus. Yang di bawah itu urusanku.
kamu cuma tinggal ngomong sama Tuhan. Kamu pikirkan perkara di atas. Itu yang melahirkan imanmu. Kamu suka mikirkan perkara di atas, kamu lahir imanmu. Engkau akan jadi orang yang beriman. Orang yang percaya penuh sama Tuhan. Tidak ragu sama Tuhan. Belum tentu semua yang beribadah, beragama, kenal Tuhan 10 tahun, 15 tahun. Itu orang yang bertumbuh, belum tentu saudara. Belum tentu orang beriman. Lihat saja murid Yesus. Dipilih Tuhan. Yudas malah menjual Yesus. Amin. Amin. Ayo saudara dan saudara, renungkan firman ini. Tidak usah lihat yang lain. Firman ini buat saya dan saudara. Saya dan saudara fokus sama Tuhan. Aku dengan Tuhan. Amin. Ayat berikutnya saudara. Oleh karena kamu, ayat 24, tadi 23. 24, oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil. Dan tidak ada orang yang menghiraukan, tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Ayat 25, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Ini firman Tuhan loh. Apa yang terjadi? Kamu menolak ketika aku manggil. Karena tidak tertuju sama Tuhan. Pakai pikirannya sendiri. Men. Tuhan itu baik loh saudara. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil. Dan tidak ada orang yang menghiraukan. Tidak ada orang yang menghiraukan. Khotbah hari ini, ayo peringatan buat kita semua yang di sini, saya dan saudara. Dikatakan di sini, kamu menolak ketika aku memanggil, kata Tuhan. Sama Tuhan dipanggil, ayo kamu datang sama aku, ayo kamu ibadah, kamu sungguh-sungguh ya. Bukankah itu firman Tuhan? Kamu dekat sama aku. Kamu percaya sama aku. Tapi apa yang terjadi ayat ini? Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil. Dan tidak ada orang yang menghiraukan. Tidak ada orang yang menghiraukan. Ketika aku mengulurkan tanganku. Ayat 25, bahkan kamu mengabaikan nasihatku. Dan tidak mau menerima teguranku. Tuhan negur, Tuhan ngasih tahu sama kita supaya kita sadar. Amin. Setiap kita diberkati Tuhan. Saya teruskan lagi. Ayat 26 terus sampai 31. Maka aku juga akan menertawakan celah kamu. Dan akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Bila masalah datang dalam hidupmu. Amin. 25 tadi, bahkan kamu mengabaikan nasihatku, tidak mau terima teguranku. Maka aku juga akan menertawakan celah kamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Ada masalah. Yang awalnya, wah Tuhan aku enggak begitu, Tuhan oke. Tuhan izinkan masalah. Tambah marah sama Tuhan. Tuhan tuh yang apa sih? Enggak sayang sama aku. Dengar sekali lagi firman Tuhan. Maka aku juga akan menertawakan celah kamu.
akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Kalau ada masalah, aku tertawa, kata Tuhan. Kamu dikasih tahu, gak pernah nurut. Gak pernah sadar. Ini firman, saudara, saya baca saja. Maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Ada masalah. Harusnya kita percaya Tuhan nolong, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi karena tidak pernah dengar apa yang Tuhan ngomong, tidak pernah dengar teguran, didikan Tuhan. Siapa orang yang seperti ini? Tinggi diri, saudara, bukan rendah hati. Kalau rendah hati dia berkata, Tuhan thank you. Aku mau berubah. Ubahkan aku Tuhan. Aku mengandalkan-Mu. Aku percaya kepadamu. Ini orang percaya sama Tuhan. Jangan sampai Tuhan menertawakan celaka kita. Jangan sampai Tuhan menertawakan celaka kita. Tuhan bilang, kamu apa? Dikasih tahu enggak percaya. Ada celaka kamu mau teriak-teriak. Enggak dengar. Men. Tapi waktu kita ngerti sama Tuhan, Tuhan tegur, terima kasih Tuhan, bahagia aku ditegur Tuhan, aku sadar, aku ngerti aku salah, ngaku, jujur, karena Tuhan yang paling tahu hidup kita. Apa yang mau disombongkan kita? Punya uang banyak, punya jabatan banyak, punya kedudukan apa? Semua tidak ada artinya. Men, kesusahan di mana-mana. Tapi apakah engkau percaya sama Tuhan? Tuhan penolongmu. Tuhan penolongmu. Tuhan yang menyelamatkanmu. Tuhan yang terus jaga hidupmu. Ini buat orang yang sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Bukan cuma ngomong aku percaya sama Tuhan. Bukan. Bukan cuma nyanyi percaya saja. Bukan. Tapi yang percaya benar dalam hidupmu. Yang Tuhan lihat setiap hari. Amin. Ayat 27. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai. Apabila kedahsyatan, perhatikan. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai. Dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku. Betul tidak? Saya ulang lagi. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu, masalah, dahsyat. Seperti badai dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku. Tetapi tidak akan kujawab. Tidak sekedar Tuhan nolong loh. Baca ayat ini, nanti baca lagi di rumah. Amsal 1 ayat 23 sampai 33. Sekali lagi saya berkata. Dari tadi ya, dari 23, sekarang 27. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai. Dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku. Tetapi tidak akan kujawab.
Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Bukan sekedar saya tayangkan berita-berita sekarang ini kayak apa. Jangan baru sadar, aduh ini Tuhan. Nanti dijawab ayat ini ambil. Banyak orang cuma, aduh Tuhan, ya Tuhan. Tapi enggak ngelakukan waktu ditegur Tuhan sebelumnya. Enggak mau berubah, tapi waktu takut, wah ya Tuhan. Hanya Tuhan buat cadangan. Tuhan bilang, baca firman ini Deborah. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku. Tetapi tidak akan ku jawab. Saya cuma baca ayat. Ini firman. Tidak akan ku jawab. Mereka akan bertekun mencari aku. Aduh sudah tekun nyari aku, doa mungkin terus. Kan ada masalah tiap hari, doa. Tetapi tidak akan menemukan aku. Makanya hari-hari ini saudara, percayalah sama Tuhan. Karena waktu engkau percaya engkau tidak takut. Sekalipun Tuhan izinkan masalah. Orang yang dipilih Tuhan, dicintai Tuhan itu masalah. Maria pun mengalami masalah. Betul. Ayub pun mengalami masalah. Pada waktu mengalami masalah, engkau tenang, duduk, percaya sama Tuhan, berdoa, minta tolong sama Tuhan, ngomong sama Tuhan. Kalau itu dilakukan terus, kamu akan didengar oleh Tuhan. Tadi saya baca ayat 27-28 ini, karena dari awalnya 23. Karena dikatakan sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahu perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil. Dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku. Dan tidak mau menerima teguranku. Maka aku juga akan menertawakan celah kamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai. Dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Ini firman, bukan saya yang ngomong. Saya baca firman urut. Saya dan saudara ngerti gak? Men, saya cuma sampaikan ini. Saya lanjutkan lagi. Tadi ayat 28, sekarang 29. Lanjutannya sampai 33. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Ayat 33. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman. Siapa mendengarkan aku, kata Tuhan, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Itu pesan Tuhan hari ini. Saya cuma baca. Tetapi siapa yang dengarkan aku? Dengarkan, ngerti. Ia akan tinggal dengan aman.
Ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Suruh baca firman ini semua sama Tuhan. Buat saya dan saudara. Siapa yang tidak mau rendahkan hati? Ngerti. Bukan sekedar beragama, saudara. Bukan sekedar kenal firman Tuhan. Kalau tidak ngerti, tidak ngelakukan. Bohong. Kayak ahli Taurat. Dia ahli firman Tuhan, Taurat. Hafal. Tapi tidak melakukan. Hanya untuk cari kesalahan. Itu Tuhan begini. Kok Tuhan begini ya? Kan begitu kan? Ahli Taurat. Saudara dikasih Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini? Bagaimana? Saudara baca ini tiap hari. Jangan sekali aja ini, enggak. Catat sama saudara. Baca tiap hari. Karena hari-hari ini kita perlu mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita dengan membaca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Karena ngerti. Karena percaya. Bukan cuma baca. Baca enggak ngerti, baca enggak percaya. Enggak akan ngelakukan. Tapi yang percaya. Wow, aku mau ngelakukan Tuhan. Karena ini perkataan Tuhan. Ini kebenaran Tuhan. Saya waktu baca ini lagi, pernah khotbah. Tapi saya baca ini lagi, lain. Apalagi ayat yang ke-33. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman. Wow. Tinggal dengan aman. Ini bukan saya ngomong loh, ini firman. Orang yang percaya akan ngalami. Terlindung daripada kedahsyatan malapetaka yang hari-hari ini kita dengar. Wow, kanan kiri masalah. Kanan kiri menakutkan. Jangan jadi orang kita cuek. Oh. Dan tetap gak ngerti. Cuma dengar firman. Oh. Tapi gak berubah. Men. Saya dan saudara nih. Biar muda, biar sudah tua. Dari yang muda sampai yang tua. Dengar firman Tuhan. Daud dipilih Tuhan. Masih muda. Harusnya pemuda-pemuda di sini. Tuhan bilang. Bernubuat. Bisa ngerti sama Tuhan. Yang tua doa. Men. Amin. Saya berbicara malam ini firman Tuhan buat saya dan saudara. Bukan saya yang nyampaikan, cuma saya dipakai Tuhan untuk bicara dapat ini firman Tuhan hari ini. Seakan Tuhan bicara buat saya dan saudara. Sudah ngelakuin gak kita ini?
Semua diberkati Tuhan. Ada firman Tuhan sedikit. Saya cuma bacakan. Yeremia 9 ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Ini Tuhan juga pesan sama orang bijaksana. Oh, kita bukan bodoh, kita sudah bijaksana. Tuhan bilang, beginilah firman Tuhan. Yeremia 9 ayat 23. Janganlah orang bijaksana bermegah. Bermegah. Jangan sombong karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah, jangan sombong karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Kalau kamu mau bermegah, ini bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Saya cuma baca, saudara. Saya cuma baca. Kalau kita sudah bijaksana, bukan yang bodoh, sudah bijaksana. Jangan bermegah, jangan sombong kamu ya yang sudah bermegah. Yang sudah bijaksana jangan. Kalau engkau sudah bijaksana jangan sombong. Makanya firman Tuhan berkata begini, kalau engkau benar semakin benar. Tapi kalau engkau sudah menguduskan diri, kuduskan dirimu. Men, kudus, bukan cuma benar. Bukan cuma benar, tapi kudus. Karena orang benar bisa berbalik jadi orang cemar. Tapi orang kudus. Makanya firman Tuhan berkata, kuduslah seperti aku. Seperti Allahmu kudus. Nah kita ini kudus enggak saudara? Baru jadi orang benar, aku benar aku, beginilah aku. Sombong. Saya cuma ngomong firman ini loh. Saya sudah baca tadi, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Yang di atas jadi bawah bisa. Terlalu mudah bagi Tuhan. Makanya jangan sekali-kali sombong. Wah, aku begini, aku gini. Dengar baik-baik. Peringatan buat kita semua malam ini. Siapapun. Tiap hari saya cuma berkata sama Tuhan, terus selidiki aku Tuhan. Enggak apa-apa Tuhan. Engkau nyadarkan aku. Karena Tuhan yang paling tahu. Orang lain enggak tahu. Tuhan paling tahu tentang aku. Enggak tersembunyi di hadapanmu. Saya bersyukur hari-hari ini. Tuhan bawa lebih dekat lagi hari-hari ini. Amen. Semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Ayo hari-hari ini saudara. Bagaimana dengan hidup Anda? Apa yang saudara ketahui hari-hari ini? Sudah benar, jangan sombong dulu. Aku benar kok. Aku benar. Dengar baik-baik. Tapi belum kudus. Banyak orang benar berbalik dari kebenarannya. Melakukan kecurangan. Banyak.
Karena tidak dengar teguran Tuhan. Tidak belajar terus. Yang dari benar jadi kudus. Tuhan bilang kuduslah kamu sebab aku kudus. Kapan itu? Hari-hari ini. Bukan cuma jadi orang benar. Jadi orang kudus. Saya bersyukur sama Tuhan. Hari-hari ini banyak saya terus berbicara dengan Tuhan. Tuhan ngasih tahu jangan gini Deborah, gini. Men, semua diberkati Tuhan. Ini firman saudara. Saya cuma nyampaikan firman. Buat saya dan saudara. Kita berubah hari ini. Bukan di hadapan saya, di hadapan lain orang di sini. Bukan. Di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang maha tahu. Kamu bohong, Tuhan yang tahu. Orang lain enggak tahu. Apalagi berbohongnya, enggak, aku gini, aku begini. Enggak tahu orang lain. Percaya orang lain. Tapi Tuhan bilang, kamu yang bohong. Enggak tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu kita ini kayak apa. Tidak ada tersembunyi saudara di hadapan Tuhan. Tuhan yang menilai hidup saya dan saudara, hidup kita semua. Bukan kata orang. Tapi kata Tuhan. Alangkah indahnya kalau Tuhan bicara sama kita, kita dengar. Sekalipun ditegur berbahagia. Walaupun dengar teguran Tuhan, bahagia. Hari-hari ini Tuhan bicara terus. Deborah jangan gini, Deborah begini. Aduh ya Tuhan, kamu tuh masih seperti gini. Thank you Tuhan. Betul firman Tuhan, berbahagia ditegur Tuhan. Karena saya merasa Tuhan cek sayangnya sama aku. Tuhan cek baiknya sama aku. Aku tidak dibiarkan, aku ditegur. Makanya dikatakan berbahagia. Sampai saya bilang, aduh terima kasih ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, ingatkan aku. Lihat aku Tuhan. Engkau yang maha tahu. Saya cuma bilang, Tuhan, aku mau rendahkan hati sama Tuhan. Aku tidak mau kehilangan waktu. Aku mau terus bersama Tuhan. Aku mau bergaul dengan Tuhan. Nah satu hal, namanya manusia ini tidak bisa lepas dari salah awalnya. Bukan bagus saudara. Tuhan pilih, diperbagus. Pasti banyak yang diubah sama Tuhan. Saya sadar itu. Jangan baru diubah sebentar sudah ngomong, aku is bener kok, aku is begini kok. Enggak. Tuhan bilang, kamu tetap rendah hati Deborah. Gimana tidak rendah hati? Kalau Tuhan ngomong, kebahagiaan bagi hidup saya. Tuhan tegur. Saya merasa sayang Tuhan sama saya.
Deborah jangan gitu, kamu salah, gini. Aduh. Katanya firman Tuhan itu benar saudara, berbahagia orang ditegur Tuhan. Berbahagia. Dan saya tahu kenapa Tuhan kok aku bisa berasa gini. Karena kamu harus rendah hati. Kalau rendah hati kamu bahagia ditegur Tuhan. Kalau tinggi diri ngomel, oh boy sih kok salah terus. Kenapa sih kok salah terus aku ini? Aku nih sudah melayani, sudah begini, sudah kenal Tuhan, sudah ngerti gini. Tahu firman ini. Saya bilang, thank you Tuhan. Sampai saya berdoa, Tuhan, bahwa aku tambah rendah hati sama Tuhan. Aku gak mau Tuhan yang ditinggikan. Aku rendah. Men, semua diberkati Tuhan. Saya bahagia saudara. Bersama Tuhan itu berbahagia. Sekalipun ditegur, saya bilang Tuhan yang lihat hidupku ya. Tuhan tegur, Tuhan ingatkan aku. Aku bersyukur, aku bahagia. Setelah ditegur, sadar, bertobat, dosa diampuni. Sadar. Siapa aku ini yang tahu Tuhan? Siapa aku ini? Bukan orang lain yang tahu. Maaf, masih pun suami gak bisa tahu tentang saya. 100% gak bisa. Tapi Tuhan tahu 100%. Bahkan hari ini, esok, dan selamanya Tuhan tahu. Makanya saya bilang, aduh terima kasih Tuhan. Aku harus jadi orang percaya ya Tuhan. Aku jadi orang percaya. Men. Aku mau jadi orang berbahagia. Kalau orang percaya itu bahagia. Sama Tuhan diingatkan karena Tuhan sayang. Semua diberkati Tuhan. Seberapa dari kita sadar malam ini? Dan malam ini kita berubah. Merendahkan hati sama Tuhan. Karena Tuhan yang tinggi. Bukan kita yang tinggi. Tuhan yang direndahkan. Enggak Tuhan, aku sudah begini kok, aku sudah begini. Tuhan yang direndahkan. Sampai kapan kita? Alasan apa kita mau meninggikan diri? Alasan apa kita? Nggak bisa dengar suara Tuhan orang meninggikan diri. Nggak bisa dengar suara Tuhan. Apalagi percaya. Marah. Tapi kalau kita merendahkan hati, nggak akan marah. Tambah bahagia. Thank you ya. Aku disadarkan Tuhan, aku mau sadar Tuhan. Thank you, aku sadar. Aku mau bertobat. Sekaligus dosa diampuni. Jadi orang benar dan orang kudus sama Tuhan. Awalnya orang berdosa. Banyak kekurangan. Banyak salahnya. Tapi lewat kenal Tuhan. Lewat beribadah. Diingatkan sama Tuhan. Berubah. Diingatkan sama Tuhan. Berubah. Tuhan tidak pernah salah. Kalau sama kita, tidak pernah. Tuhan maha tahu. Tuhan yang menilai kita. Waktu tadi saya baca
Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak kujawab. Saya sadar, ini firman yang luar biasa buat kita semua, yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku. Pada waktu kedahsyatan datang ke atasmu. Saya baca lagi. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku. Baru ingat Tuhan. Oh Tuhan. Tetapi tidak akan kujawab. Mereka berseru kepadaku, tidak kujawab. Saya baca firman kok, cuma baca saya. Mereka akan bertekun. Doa puasa, doa sungguh-sungguh tiap hari, pagi, siang, malam, kan ada masalah. Ada kedahsyatan. Mereka bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Sedang ngalami enggak hari ini? Jangan coba-coba jauh dari Tuhan. Jangan coba-coba meninggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, sadarlah, datang sama Tuhan karena Dia segalanya dalam hidup kita. Jangan sombong hidupmu. Jangan angkuh hidupmu. Yang harusnya kau rendahkan hati, dan Tuhan itu tahu. Orang yang rendah hati itu, Tuhan bilang, aku suka. Kamu juga akan banyak memberkati orang dengan rendah hati. Jangan dikit, gini. Tenang dulu. Amin. Amin. Tuhan hadapkan malam ini bagi setiap saya dan saudara. Karena Tuhan sayang saya dan saudara. Ini masih ada waktu, saudara. Jangan tunda. Ayo berubah hari ini. Hari ini. Jangan tunda lagi. Men, lebih dekat sama Tuhan. Karena dekat Tuhan itu tenang. Nggak bingung. Dekat Tuhan tenang. Dan orang dekat Tuhan itu pasti Tuhan ada dalam hidupnya. Dia penolong yang ajaib. Saya ngalami apapun sebagai satu kesaksian. Ngalami dari perjalanan. Dipakai Tuhan dulu sampai sekarang. Bukan cerita, enak loh, enak. Saya terus bersama Tuhan, kuat Tuhan. Ajar aku ngerti ya Tuhan, ngerti. Aku gak kepingin pujian manusia. Manusia gak bisa lihat. Aku pengen pujian Tuhan. Terus Tuhan bilang, walaupun ada orang yang gak suka sama kamu, kamu harus tetap baik ya. Ya Tuhan. Ada orang yang memfitnah kamu, tetap tenang kamu. Ada orang yang menjelekkan kamu, diam, gak usah marah. Katanya kamu mau merendahkan hati. Memang gak gampang, saudara. Memang gak gampang.
karena percaya, saya minta Tuhan mampukan aku mau melakukan. Amen. Apalagi Tuhan ingatkan itu loh, Maria. Dipilih Tuhan, waduh masalahnya seperti itu. Saya baca terus, ampun Tuhan. Thank you. Aku mau belajar Tuhan. Aku gak mau sombong. Minta koreksi sama Tuhan. Tuhan pasti tegur. Kamu masih gini Deborah. Kamu masih gitu Deborah. Ya Tuhan, aku belajar lagi. Mampukan aku ya Tuhan. Mampukan aku Tuhan. Kamu masih gini. Kamu kok begini Mas Ian? Ayo berubah. Thank you Tuhan. Minta sama Tuhan. Dia yang kekuatan kita. Meskipun kadang nangis. Itu namanya hancur hati sama Tuhan. Bukan nangis sedih, ngambek, enggak. Nangis itu karena hancur hati. Aku percaya Tuhan Engkau bisa. Aku percaya. Enggak enak memang. Tapi aku bisa karena Tuhan. Aku ngelakukan firman-Mu. Itu yang saya lakukan hari-hari ini. Bukan untuk dilihat orang, bukan. Tapi saya bersaksi. Karena semua yang saya lakukan itu pertolongan Tuhan. Bukan kekuatan saya. Semua yang saya lakukan itu pengertian Tuhan. Tuhan bicara saya jadi ngerti. Karena Tuhan bilang seperti aku Deborah. Iya Tuhan. Tuhan aja dulu kayak begini, aku kayak begini kok begini. Iya Tuhan, aku mau merendahkan hati. Aku mau. Tuhan ngomong, aku aja begini. Kamu kalau begini gak mau, kamu masih sombong. Iya Tuhan, aku mau sekarang. Kehendak-Mu yang jadi. Gak perlu aku debat sama Tuhan. Tuhan sudah ngasih contoh hidup di dunia. 33 tahun. Sudah ngasih contoh. Padahal itu Tuhan loh. Men, waktu dia dibunuh, dimahkotai duri, dipukul, dipaku tangannya. Tuhan sebelum meninggal, Tuhan bilang ampuni mereka Tuhan. Wow. Saya bilang, Tuhan ajari aku ya. Karena tanpa-Mu gak bisa. Tapi bagi-Mu gak ada yang mustahil. Aku mau seperti-Mu. Gak cuma ngomong. Kalau cuma ngomong kau tahu aku. Tuhan bilang, jangan kamu cuma bisa khotbah Deborah. Aku gak perlu kamu cuma khotbah. Aku perlu kamu melakukan. Karena aku bisa lihat kamu.
Kamu melakukan atau tidak, aku tahu. Amin. Bersyukur sama Tuhan. Bersyukur sama Tuhan. Jangan tunda lagi saudara hari-hari ini. Tuhan bilang waktunya ini sudah singkat. Saya baca satu kali lagi. Tadi Amsal 1 ayat 27 tadi saya baca sekali lagi. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, masalah ini. Hari-hari ini. Dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku. Baru ingat Tuhan. Tetapi tidak akan kujawab. Itu menjadi teguran kita malam ini. Firman ini bukan saya ngomong. Firman. Itu jadi teguran buat kita. Kalau ada kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai. Ini yang terjadi hari-hari ini. Hari-hari ini. Dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku. Baru sadar, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Mereka tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Ditolak. Enggak Tuhan, enggak Tuhan. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka. Mereka akan memakan buah perbuatan mereka. Dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya. Dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku? Puji Tuhan. Ia akan tinggal dengan aman. Terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Ini akan terbukti. Akan terbukti nanti. Bukan banyaknya orang yang beribadah sama Tuhan. Udah kenal Tuhan. Tapi Tuhan pilih. Banyak yang dipanggil. Sedikit yang dipilih. Ada waktunya pemilihan Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana dengan hidup saya dan saudara? Yang mengenal Tuhan bertahun-tahun. Yang dengar firman tiap waktu. Cuma dengar aja. Setelah itu lupa. Cuma dengar tapi enggak ngerti. Sebetulnya kalau kita dengar firman Tuhan. Tuhan, Engkau ada di hatiku ya. Berfirmanlah. Waktu firman dengar. Seperti Maria. Seperti Maria. Bukan Marta. Maria ngerti.
Maria dengar Marta ngomel-ngomel sama tentang dirinya. Maria diam. Karena dia tahu lebih penting Tuhan sudah ngomong sama aku, jadi aku ngerti. Apa terjadi? Maria diam, yang ngomong Tuhan. Marta, Marta, kamu menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi Maria memilih yang terbaik. Marta anak Tuhan, lebih tahu Marta dulu. Maria adiknya juga kenal Tuhan. Tapi lebih Marta. Makanya Marta begitu tahu Tuhan Yesus datang, waduh bingung, masa mau begini, mau begini. Ceritanya Marta itu pelayanan. Masakan Tuhan. Kayak pelayanan. Tapi enggak Tuhan terima. Karena enggak ngerti maunya Tuhan. Maria, Marta, begitu tahu Tuhan Yesus datang ngomong sama Maria, nanti kamu begini-begini ya. Dia langsung masak. Betul ya? Masak untuk Tuhan. Mau ngasih makan Tuhan. Masak sambil ngomel. Maria cuma duduk dekat Tuhan. Dengarkan suara Tuhan. Marta ngamuk. Maria ndak jawab. Masih dimarahi. Maria diam meskipun Marta marah sama dia. Siapa yang jawab? Tuhan. Marta tahu bagiannya Maria. Dia ndak perlu ngomel, ikut jawab juga. Diam saja. Orang ngejek kamu, hina kamu, ngomongin kamu, diam. Yang jawab Tuhan. Saya percaya malam ini, renungkan. Kalau sudah dengar firman, renungkan firman. Pulang dari tempat ini, bukan lupa ingat, aduh apa tadi. Semua diberkati. Semua diberkati. Semua diberkati. Pada waktu saudara beribadah, saudara ketemu Tuhan. Kalau saudara benar-benar sama Tuhan, saudara ketemu sama Tuhan. Tuhan akan menjamah saudara. Orang yang dijamah Tuhan bahagia. Bahagia. Hidupnya berubah. Karena pandangannya sudah berbeda. Semua diberkati Tuhan. Percaya malam ini. Percaya malam ini. Semua diberkati Tuhan. Yang percaya bilang begini. Aku enggak cuma bilang amin. Ya Tuhan, aku mau jadi orang percaya. Aku mau jadi orang percaya. Aku berkenan di hadapan-Mu. Aku mau jadi pelaku firman-Mu. Sehingga apa yang tadi Tuhan sampaikan. Tetapi siapa yang mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman. Aku percaya malam ini. Mulai hari ini aku tidak takut lagi. Karena aku percaya Tuhan dengarkan aku. Tuhan janji di firman-Mu tidak akan tinggal. Ia akan tinggal dengan aman. Terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Terlindung dari kedahsyatan malapetaka yang hari-hari ini sedang terjadi. Tapi aku akan aman. Aku aman.
Karena aku yang rendah hati ditinggikan. Diangkat sama Tuhan. Amin. Ini firman loh. Saya cuma baca firman, nanti saudara baca firmannya. Amsal 1 ayat 23 sampai 33. Catat. Baca di rumah setiap hari. Baca terus. Ini firman ini. Tuhan bilang ini loh Deborah berikan. Ini buat kamu dan semuanya. Ya Tuhan, terima kasih. Aku renungkan, lakukan, tidak boleh lupa. Aku mau percaya. Percaya. Dan waktu aku percaya, aku melihat kemuliaan Tuhan. Mau kedahsyatan kayak apa? Kamu aman. Kayak apa kamu aman? Yang ngomong siapa? Bukan saya. Firman Tuhan, ya dan amin. Dan siapa yang percaya malam ini akan hidup oleh iman. Kalau saudara ragu, mulai lupa, baca lagi firman ini. Khususnya ayat Amsal 1:28. Amsal 1 ayat 33. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Ini janji Tuhan hari ini buat saya dan saudara. Kenapa saya bisa bersuka cita? Karena saya percaya ini firman, bukan perkataan saya sendiri. Ini firman ya dan amin. Yang percaya. Yang percaya ya dan amin. Nggak usah tanya, ya apa aman Tuhan? Nanti begini. Percaya. Percaya. Yang mustahil jadi mungkin. Yang tidak ada jadi ada. Tuhan berbuat itu. Amin. Semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Siapa yang dapat berkat dari Tuhan malam ini? Jangan cuma angkat tangan. Siapa? Siapa? Berikan kemuliaan paling meriah buat Tuhan. Kemuliaan paling meriah buat Tuhan. Apapun kedahsyatan malapetaka, kita jadi jangan orang yang takut. Kita punya perlindungan Tuhan. Makanya sungguh-sungguh sama Tuhan. Amin. Sungguh-sungguh melekat sama Tuhan. Bukan cuma kita ngomong, tapi benar-benar melekat sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.